Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mendiskusikan hasil laporan akhir semester kami untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi. Di laporan ini kami mengambil judul Aplikasi Manajemen Perpustakaan dengan menggunakan framework COVID-5. Sebelumnya, perkenalkan untuk anggota tim dari kelompok kami. Yang pertama, saya Wahyu Ramadan dengan NIM 2021-53094. Yang kedua, Muhammad Rifki Fatihul Ihsan dengan NIM 2021-53102. Yang ketiga, Adi Nugroho dengan NIM 2021-53110. Terakhir, Robai Tajudin dengan NIM 2021-53126. Yang pertama ada pengenalan sistem aplikasi manajemen perpustakaan. CV informasi aplikasi manajemen perpustakaan dirancang dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana dari keefektivitas dan kecukupan sistem tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan pengguna. Jadi audit ini mengacu pada kerangka kerja COVID-5 yang merupakan panduan untuk tata kelola, manajemen, dan audit sistem informasi. Sistem ini berfungsi untuk mengelola berbagai aspek perpustakaan, termasuk dari pengelola koleksi, informasi anggota, transaksi pinjaman, dan pengembalian, serta penyediaan laporan. Dengan demikian, berbagai pemangku kepentingan seperti petugas perpustakaan, anggota perpustakaan, dan pihak yang terkait dapat menggunakan sistem ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, audit juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan masalah yang mungkin timbul selama penggunaan sistem. Fungsi sistem aplikasi dari manajemen perpustakaan ini yaitu yang pertama ada manajemen kunjungan. Yang pertama, kunjungan biasa membaca, di mana memantau dan merekam kunjungan anggota yang datang untuk membaca buku atau materi di perpustakaan. Yang kedua, refreshing, yaitu mengelola kunjungan pengguna yang datang untuk tujuan penyegaran atau menghabiskan waktu di perpustakaan tersebut tanpa keperluan spesifik. Yang ketiga, ada tugas kuliah, memfasilitasi pencatatan kunjungan anggota yang datang untuk menyelesaikan tugas kuliah atau penelitian. Yang keempat, ada pencarian literatur, merekam kunjungan anggota yang mencari dan menggunakan literatur perpustakaan untuk keperluan studi atau riset. Yang kelima, pengembalian buku, memproses kunjungan anggota yang datang untuk mengembalikan buku yang telah dipinjam sebelumnya. Yang keenam atau yang terakhir, pendaftaran anggota. Jadi sistem ini mendukung proses pendaftaran anggota baru di perpustakaan. Fungsi selanjutnya yaitu manajemen anggota. 1. Input data anggota baru memungkinkan administrator untuk menambahkan data anggota baru ke dalam sistem, termasuk informasi personal dan kontak. 2. Edit data anggota memungkinkan administrator untuk memperbarui atau mengoreksi informasi anggota yang sudah terdaftar. 3. Hapus data anggota memberikan opsi untuk menghapus data anggota yang tidak aktif atau tidak diperlukan lagi. Fungsi yang selanjutnya yaitu ada manajemen laporan. Yang pertama, laporan anggota. Laporan anggota memungkinkan admin untuk mencetak laporan yang berisi informasi mengenai anggota perpustakaan, termasuk data pribadi dan riwayat kunjungan. Yang kedua, laporan tujuan kunjungan. Laporan tujuan kunjungan memberikan kemampuan untuk membuat laporan yang mencatat berbagai tujuan kunjungan anggota, seperti tujuan membaca, tujuan refreshing, tujuan atau tugas kuliah, pencarian literatur, dan pengembalian buku. Selanjutnya ada uji coba sistem aplikasi manajemen perpustakaan. Untuk menguji sistem aplikasi manajemen perpustakaan,
kami menggunakan kombinasi dari teknik white box dan black box. Hal ini dikarenakan sistem aplikasi manajemen perpustakaan memiliki kompleksitas yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pengujian dari berbagai sudut pandang. Pengujian white box dapat digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem dari dalam, seperti memeriksa validitas data input, proses bisnis, dan output sistem. Pengujian black box dapat digunakan untuk menguji fungsionalitas dari luar, seperti memeriksa kemampuan sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna, keamanan sistem, dan kinerja sistem. Berikut adalah beberapa teknik pengujian yang dapat digunakan untuk menguji sistem aplikasi manajemen perpustakaan. Yang pertama, ada pengujian unit. Pengujian unit adalah jenis pengujian white box yang berfokus pada unit terkecil dari sistem, seperti fungsi atau modul. Pengujian unit dilakukan oleh pengembang sistem untuk memastikan bahwa unit tersebut berfungsi dengan benar. Selanjutnya, pengujian basis jalur. Pengujian basis jalur adalah jenis pengujian white box yang berfokus pada semua jalur eksekusi yang mungkin dalam sistem. Pengujian basis jalur dapat membantu untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada jalur eksekusi yang tidak biasa. Selanjutnya ada pengujian kinerja. Pengujian kinerja adalah jenis pengujian black box yang berfokus pada kinerja sistem. Pengujian kinerja dapat dilakukan dengan mengukur sistem atau kapasitas sistem. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian keamanan. Pengujian keamanan adalah jenis pengujian black box yang berfokus pada keamanan sistem. Pengujian keamanan dapat dilakukan dengan mencoba untuk menemukan kerentanan keamanan dalam sistem. Pengujian yang terakhir yaitu pengujian penerimaan. Pengujian penerimaan adalah jenis pengujian black box yang dilakukan oleh pengguna sistem untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka. Pengujian penerimaan biasanya dilakukan dengan menggunakan kasus uji yang telah ditentukan. Selanjutnya, di sini ada alur kerja sistem dan bagian-bagian form dan laporan sistem aplikasi manajemen perpustakaan. Di sini tampilan aplikasi. Selamat datang di Perpustakaan Kudus. Di sini ada dua menu, yaitu menu login admin dan buku tamu. Untuk pertama, kita praktekkan untuk alur kerja sebagai pengguna. Kita masuk ke buku tamu. Di sini ada tampilan awal atau dashboard untuk tamu atau pengguna. Di sini terdapat home, form anggota, dan form non-anggota. Untuk form anggota sendiri, di sini berisikan ID anggota, nama, alamat, instansi, dan tujuan. Sebagai contoh, kita coba masukkan ID anggota yang telah kita daftarkan sebelumnya. Kemudian kita pilih cek ID. Jika ID-nya sesuai, maka data diri dari anggota yang telah terdaftar akan muncul. Seperti di sini, nama, alamat, instansi, tujuan, beserta foto pengguna. Selanjutnya kita pilih tujuan kunjungan. Sebagai contoh, di sini kita pilih untuk tujuan kuliah. Lalu kita klik simpan, dan maka data tersebut secara otomatis akan tersimpan di database. Untuk yang kedua, kita praktekkan di form non-anggota. Di sini form non-anggota digunakan untuk tamu atau pengunjung yang belum mendaftarkan dirinya sebagai anggota perpustakaan. Untuk isi formnya, di sini ada nama pengunjung, alamat, instansi, dan tujuan. Sebagai contoh, kita masukkan ini, kita masukkan alamatnya, instansinya, dan tujuan. Kita pilih Citarapo. Lalu kita klik simpan. Dan data berhasil disimpan di database admin. Untuk admin, kita bisa ke home. Berikutnya adalah alur kerja dari admin pada manajemen perpustakaan Kudus. Langkah yang pertama, kita klik di sini login admin.
Pada menu login, kita disuruh memasukkan username dan password yang sesuai. Kemudian klik login. Dan akan langsung ada di tampilan selamat datang di halaman admin Perpustakaan Kudus. Kemudian kita masuk ke data admin. Pada data admin di sini akan menampilkan username dan nama lengkap admin dari manajemen Perpustakaan Kudus. Kita di sini bisa menambah data dengan klik tambah data di sini. Masukkan nama lengkap. Kemudian username. Password. Dan konfirmasi password. Kemudian klik simpan. Nah, maka otomatis data yang baru ditambahkan akan muncul pada data admin perpustakaan. Di sini kita bisa mengeditnya. Kita bisa mengeditnya dengan klik update. Kemudian edit nama username maupun password dan klik update. Kita juga bisa mendelete user admin tersebut dengan cara klik delete, kemudian klik OK. Nah, admin yang telah ditambahkan tadi akan hilang setelah kita delete. Kemudian ke menu pendaftaran. Pada menu pendaftaran bersihkan nama anggota, asal instansi, alamat, dan foto. Kita coba mengisinya. Yang pertama, nama anggota, asal instansi dan alamat, serta menambahkan foto. Kalau sudah, kita klik button simpan. Kemudian kita ke menu cetak kartu. Pada halaman cetak kartu, berisikan foto, nomor anggota, nama, alamat, serta aksi untuk mencetak kartunya. Di sini kita mencoba mencetak kartu yang pada user yang telah kita tambahkan sebelumnya. Klik di sini cetak kartu. Kemudian akan muncul preview kartunya. Klik cetak. Nah, di sini kita bisa langsung print kartu ini. Berikutnya adalah menu laporan. Di sini kita akan memperoleh laporan anggota dengan periode kunjungan tertentu. Misal di sini tanggal 10 Januari 2024, laporan dari kunjungan anggota. Kita klik. Nah, di sini akan muncul rekod anggota yang telah masuk ke manajemen Perpustakaan Kudus. Kemudian kita coba yang kunjungan non-anggota. Kita klik di sini. Nah, ini adalah tampilan dari manajemen Perpustakaan Kudus dari sisi non-anggota. Kemudian, kalau sudah, kita bisa logout.
Terima kasih. Baik, sekiranya itu saja pemaparan laporan ujian akhir semester dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi perkataan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.